Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil ladzi alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawa'i afina abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyahi wa qur arwah wa gidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama ana banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak terima kasih pada kehadiran antum semua di majlis bulan ini yang tidak diragukan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan lagi ditambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tanda Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita. Kenapa Nabi bilang gitu? Karena Allah memperentengkan kaki kita, langkah kita untuk membacakan burda, untuk menghadirkan majlis ta'lim, untuk menghadirkan akikah. Ini insya Allah kita tidak dibangunkan dari majlis ini kecuali mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dibangunkan dari majlis ini kecuali Allah mengabulkan hajat-hajat kita, dan tidak dibangunkan dari majlis ini dari rumah yang turunnya berkah dan rumah ini keberkahan yang sangat banyak, kecuali Allah mengangkat semua musibah dan cobaan dan penyakit yang ada di diri kita dan ada semua di ikhwan muslimin. Amin amin ya rabbal. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkatul burdah wa berkatul maulid wa berkatul aqiqah bihadal acara, yakni dengan acara ini insyaallah Allah mengabulkan hajat kita dan angkat semua penyakit yang ada di muka bumi. Amin. Dan semua penyakit saudara-saudara kita, dan mobil khusus penyakit diri kita, dari yang zahir maupun yang batin. Insyaallah tidak dibangunkan dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita dan mengangkat semua segala kesulitan yang ada di diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat janjinya satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan janji kepada kita seseorang umat Sayyidina Muhammad yang hadir di majlis ta'lim dan hadir majlis zikir, tidak dibangunkan dari majlis kecuali Allah mengampuni dosa. Bukan dalam hadis yang panjang, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Sayyidina Muhammad di depan para malaikat. Setelah dimuliakan, diutamakan, dibanggakan oleh Allah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala fagumu wastaghfiru lakum. Bangunlah kalian. Setelah acara itu bangunlah, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Semoga dengan keyakinan, karena kita harus yakin kalau Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah, dan juga anak senang juga alhamdulillah malam ini kumpul. Ini semua senior-seniornya aneh. Dulu tempat bareng, nongkrong bareng, ngaji bareng, semuanya dulu 20 tahun yang lalu ya Bang ya. 20 tahun yang lalu zaman sama Ustaz Ahmad Pandi juga, sama ada nih orang mana nih? Orang Belanda juga bareng, sama semuanya nih kita ngumpul dulu bareng di Poncol dulu sono. Markas kita di Poncol dulu. Zaman ziarah ke ngaji juga ke Habib Mundir dulu. Masih Habib Mundir di mana? Cidodol, baru pindah ke Cidodol ya? Cidodol. Terus lagi macam-macam deh kita ngaji dulu. Jalan bareng-bareng, sama juga mendekati Ustaz Ahmad Rifai, terus macam semua kita ngumpul. Alhamdulillah dikumpulin lagi. Insyaallah kita kumpulkan kita di dunia, dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti. Ma'al rahmah wa ma'al maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi kayak reuni nih sekarang. Wah, benar-benar berkah banget. Ini alamat tanah gobul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Masya Allah tabarakallah, ini acara akikah dan majlis ta'lim juga. Ini acara akikah ini acara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memotong kambing bagi perempuan berapa?
1. Bagi laki-laki berapa? 2. Terus lagi memotong rambut, sebagian rambutnya, itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk bersedekah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kenikmatan zuriyah, keturunan. Maka bersyukur dengan apa? Dengan bersedekah, dengan memotong kambing, memberikan kepada saudara-saudara kita. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga syukurnya kita, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jaga dengan memberi sedekah, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dapat nikmat tapi apa? Dengan dicabut nikmat yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Gimana biar kita dijaga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah dan tidak dicabut nikmat yang lain? Benar apa benar? Gimana caranya itu? Dengan banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kehasiatan dan hasil dari sedekah itu sesungguhnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, as-sadaqah, tidak bisa sedekah itu melangkai dari penyakit, musibah, dan taun. Kalau kita banyak sedekah, tidak akan terkena penyakit, tidak akan terkena bala, musibah, ataupun taun. Apa taun? Wabah. Kalau kita mau jaga wabah dari tanah, banyakin sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Dan juga kita dianjurkan oleh ulama para salafus saleh, jika kita mempunyai anak laki atau perempuan, ya, bacain dadanya alam nasrah dan kepalanya inna anzal. Kenapa? Pertama inna alam nasrah, untuk dadanya biar lapang dan luas dan ditambah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepalanya baca inna anzalna. Kenapa? Dijaga dari dijaga dari perkara-perkara yang haram seperti zina, minum khamar, dan segalanya. Disuruh membaca kepalanya, memegang, baca inna anzal. Nah, jadi kalau anak kita belum dibaca, bacain deh. Dadanya bacain alam nasrah, kepalanya baca inna anzalna. Paham? Terus lagi disunnahkan lagi di akikah itu, kita anak-anak kita udah ditahnik. Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lagi disunnahkan anak kecil itu disuruh banyak minum makanan yang manis seperti korma dan madu dan kismis. Kenapa? Itu mempertinggi EQ-nya dan kecerdasannya. Kalau dari kecil, kalau bisa dikasih madu, korma, sama kismis. Kismis bisa ada yang ngajarin selama sebulan gitu atau lebih, mengajarkan 7 pagi dan 7 malam, 7 butir kismis itu dikasih malam dan pagi dan malam. Insya Allah nih anak akan jadi pinter, cerdas, akan menghafalkan Quran dengan gampang, menghafalkan hadis dengan gampang, beri kepahaman dalam ilmu, kepahaman dalam segala sesuatu yang dilihat, lebih paham dan lebih jelas dengan memakan yang manis. Yang dianjurkan Nabi korma dan madu dan kismis dianjurkan. Paham? Untuk anak-anak kita nanti atau adik-adik kita yang masih kecil, kasih sering makan bahan. Bukan yang manis-manis gula, bukan. Paham? Bahaya. Paham? Apalagi mekin, jangan. Benar ya? Ini kenapa menengok banget? Walhasil alhamdulillah, dan Allah masih memberi kita hidayah, nurus istiqamah dalam mengaji. Semoga Allah terus menjaga keistiqamahan kita dalam mengaji. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita mulai Fatihah kepada sahibul kitab. Al-Fatihah li sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyah khusus sahibul kitab ya Sayyid Muhammad bin Alwaniki. Anallah yaghfirhum wa yarhamu wa yulidal jannah wa yakthir matubati wa anallah ta'alina al-futuharihim wa anallah ta'alina al-futuharihim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa du'an mustajabah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ummi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ana mau kasih sesuatu, mengingatkan buat diri ana sendiri dan buat antum, karena antum semua ana yang ana cintai. Setiap antum mau hadir majlis tahlim, majlis zikir, maulid, burdah, apapun, jangan lupa pasang niat. Pasang niat. Niat apapun, niat yang banyak, Pak. Karena ana datang sini dalam keadaan pusing banget kepala ana. Benar-benar masuk, wah ana lagi tukang flu, batuk, udah minum obat 3 kali, masih aja. Udah terus ya, dengan niat Allah syfi mardana, wa ada niat ana berusaha, dengan niat ngajar, dengan niat ngaji burdah, tapi dengan itu datang sini dengan keadaan senang, wallah kayak ana nggak sakit sama sekali. Dan ana minta ditambahkan keimanan ana, ditambahkan himmahnya ana, ditambahkan dengan niat yang panjang, niat yang banyak, insya Allah niat apapun, niat dunia dapat, mau apa lagi akhirat, paham? Jangan lupa niat. Paham? Selagi kita niat kita banyak, maka akan mendapatkan. Wallah alal haq, ana nggak bohong. Sumpah, ana datang sini dalam keadaan benar-benar. Ana tadinya kalau udah nggak kuat, ana nggak lawan, ana mau izin nggak bisa hadir. Wallah nggak bisa hadir. Itu ana sholat maghrib aja telat. Ana benar-benar di kasur nggak bisa bangun. Wah, ana lawan, ana mandi, ana lawan sholat maghrib. Nggak lama isya. Ana sholat isya baru ana jalan. Saling ana nggak kuat kepala ana. Tapi subhanallah, datang sini farhan ngelihat antum-antum semua, ngelihat antum wajahnya cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat antum semangatnya yang kuat, masya Allah, hilang semuanya. Dengan niat itu sifat, dengan niat ngobat semuanya. Wallah ana nggak bohong, benar, minjit. Yani dengar hati-hati ana yang paling dalam, ana ngomong benar, nggak bohong. Ana niat gitu, subhanallah, segar semua. Alhamdulillah, ngelihat anwar cahaya-cahayanya, paham? Dan kita doain sebagai anaknya Bang Saiful, insya Allah menjadi anak yang soleha dan menjadi berbakti kepada kedua orang tuanya, yang terus taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa mengikuti jejak-jejak Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Khadijatul Kubra, dan Sayyid Aulia wa Salihin, dan jejaknya yang kita doakan kepada anak beliau yang namanya, tahu gak? Halwa Nawirah itu jamak dari Anwar. Saiful Anwar, jamaknya Anwar, Nawirah. Paham? Jadi namanya Haulah Nawirah, jamak dari Saiful Anwar. Kita doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Qala al-musannif Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki fi kitabih Khasa'is Ummah Muhammad ila bab thani al-ikram bi rahmatil khas. Wa min khasa'il hadhihi al-ummah ikramaha fil akhirah wa rahmatil khas wa dalika bi nassil Qur'an. Sekarang kita pembahasan tentang kemuliaan dan rahmat yang diberikan kekhususan kepada umat Sayyidina Muhammad. Kepada kita ini yang diberikan kemuliaan dan kerahmatan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min khasail hadhi umma ikramiha fil akhirah wa rahmatul khas, dan diberikan kemuliaan di akhirat nanti dan rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Wadalika, dan itu binasil Quran, dengan nas Al-Quran, dengan nas Al-Quran, dengan dalil diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang kemuliaan umat Sayyidina Muhammad. Waqad wasafa Al-Quran Al-Karim hadil ummah Muhammadiyah bi annahu ja'ala sabiqun minhun sabiqan. Paham? Wal muqtasidul lahika wa dhulma li nafsi maghfirah lahum. Wa qala Allah Ta'ala summa awratna kitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwa fadlul kabir. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan umat Sayyidina Muhammad itu terbagi tiga. Paham? Udah dijelasin yang mana, paham? Minggu yang lalu, bulan yang lalu, benar ya?
Cuman ana mengingatkan lagi, kita mengulang. Wa ma'na hada anna al-haq subhanahu wa ta'ala qasam hadhihi ummah bila thalathal anwa'. Al-awwal, yang pertama nih, asara ilai bikal wa minhum zalimun li nafsihi wa huwa munfaridun fi fi'l ba'd al-wajibat wal murtakibun li ba'd al-munhiyat wa huwa alladhi khalata amalan salih wa akhiru sayyi'ah. Na'udzu billahi min dzalik. Pertama digolongkan awal yang pertama faminhum dzalimun, orang yang zalim kepada dirinya. Zalim yang kepada dirinya. Kenapa? Dia al-munfarid. Ma munfarid? Ma ma'na al-munfarid? Apa artinya munfarid? Hah? Orang yang mengerjakan wajibat, dia mengerjakan wajibat dan juga mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Walladzi khalaqa amal salih wa akhiru sa'ih. Dan dia juga mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Paham? Pekerjaan yang dapat pahala dan pekerjaan yang dapat dosa. Ini pertama, golongan yang pertama, yaitu orang yang zalim kepada dirinya. Paham? Dari di sini ulama berpendapat zalim nafsu itu sangat luas. Salah satunya orang yang punya tato. Itu zalim kepada dirinya. Nah, kalau bisa ditutup, dihapus. Paham? Kenapa hukumnya haram? Karena mengerusak dan membahayakan dirinya. Paham? Maka haram dan juga wajib dihapus. Nggak ada kata sekarang, nggak ada kata nggak bisa. Sekarang udah ada suntikan yang bisa menghapus, yang bisa cepat tuh. Paham? Udah deh kalau bisa. Kenapa? Mudarat dari ente. Ente hadas besarnya susah. Nyuci yang hadas mandinya, terus wudunya susah, nggak masuk. Kecuali kalau dulu kagak ada makgul, udah nggak apa-apa, dibolehkan. Sudah telanjur, walaupun perkara itu didosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dan seperti apa lagi? Selainnya bermaksiat, ya ini berminum-minuman dan narkoba, semuanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zalim li nafsi. Kenapa sih dia zalim? Karena bermaksiat, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah menciptain manusia untuk beribadah, tidak bermaksiat. Ini takdir lah. Jadi Allah menakdirkan diri ente bermaksiat? Enggak. Allah menakdirkan apa enggak? Allah menciptakan ente suruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nggak mungkin menciptakan ente untuk bermaksiat. Enggak Habib, ana ditakdirin sama Allah. Ah bodoh. Benar enggak? Ana ditakdirin maksiat? Nggak mungkin. Allah menciptakan diri ente untuk bermaksiat? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ana ente menciptakan sesuatu, barang, sesuatu apapun untuk merusak atau untuk mudarat. Mungkin apa enggak? Enggak kan? Ente nyiptain sesuatu untuk yang baik pasti. Hai enggak? Ente mendidik anak yang baik, yang saleh, yang berbakti. Benar apa enggak? Ya. Jadi gimana, Beb? Ana ditakdir ente melawan hawa nafsunya. Semua itu keinginan ente. Qadarnya Allah cuman berapa persen, dan ente ada bagian untuk berapa persennya ente. Ente mau digolongkan dari orang yang soleh apa yang toleh. Nah, ente ada memilih di sini. Paham? Paham di sini? Paham. Jadi paham, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, asar ila biqauli wa minhum muqtasidun wa huwal muaddi lil wajibat wa tarikan lil muharramat. Wa qad yataqu ba'dal mustahabbat wa yafa'ul ba'dal makruhat. Al-muqtasid. Ini minhul muqtasid, orang yang tengah-tengah. Al-muqtasid. Paham, digolongin muqtasidnya orang yang tengah-tengah. Kenapa? Dia mengerjakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Oh, Masya Allah, tabarakallah nih. Ya enggak? Benar nggak? Oh, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Udah Masya Allah, tabarakallah. Kalau bagi kita nih orang Masya Allah deh. Benar apa enggak? Benar nggak? Laki kita wajib aja kadang sholat tuking bolong. Benar apa benar? Sholat subuh aja jam 7. Benar apa benar? Benar. Berarti ini bagus dari kita dong.
Benar apa benar? Ini orang yang digolongkan oleh Allah dari yang mengerjakan wajib dan meninggalkan yang haram. Dan qad yatrakul ba'dal mustahab. Dan kadang-kadang, cuman nih orang kadang-kadang meninggalkan hal yang sunnah, kadang-kadang, dan kadang-kadang mengerjakan yang makruh. Kadang lebih baik daripada kita. Benar apa benar? Benar gak? Benar. Paham? Ini golongan orang yang kedua dalam ayat Al-Quran ya. Yang pertama tadi orang yang sering meninggalkan, naudzubillah, sering meninggalkan hal yang wajib, terus sering mengerjakan hal yang munhiyat, yakni yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan golongan kita insyaallah. Amin. Ya Rabb. Terus yang ketiga, asara ila bihi wa minhu sabiqum bil khairat. Allah. Ini yang paling bagus nih golongan ketiga. Yang ketiga nih golongan paling bagus. Insyaallah Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita digolongkan dari orang yang ini. Yang ketiga nih. Dalam ayat Al-Qur'an, wa minhum sabiqum bil khairat. Wa huwa fa'ilul wajibat wa tarkal muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat. Allah. Orang yang mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram, dan meninggalkan yang makruh. Yang haram aja ditinggalkan, yang makruh aja ditinggalkan, apalagi yang haram. Yang sunnah aja dikerjakan, apalagi yang wajib. Ini orang derajatnya di sisi Allah paling tinggi. Seperti derajatnya siapa? Orang-orang sahabat Nabi, sederajatnya orang aulia wassalihin, dan derajatnya para nabi dan para anbiya, para rasul. Paham? Mengerjakan hal-hal yang sunnah dan mengerjakan lebih lagi yang wajib. Yang sunnah aja kerjakan, dan meninggalkan yang makruh. Makruh tuh apa sih? Dikerjakan tidak dapat dosa, ditinggalkan juga tidak dapat pahala. Itu ditinggalkan oleh beliau. Dan apalagi yang haram. Dan ada lagi juga meninggalkan yang mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Paham? Itu seperti apa? Makan, mandi, minum, segala pekerjaan itu segala kita mubah. Tapi hal yang mubah kita bisa rubah apa? Menjadi pahala. Seperti apa? Makan, kalau kita niatin makan kita untuk tambah kuat, untuk beribadah kepada Allah, biar nuntut ilmunya tambah kuat, maka makannya itu sebutir nasinya mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu yang mubah benar bisa menjadi pahala. Jadi mandinya kita mandi wajib, ya, menjadi wajib pahala. Tapi kalau mandi sunnahnya kita mandi biasanya, kita untuk ibadah, untuk sholat Jumat, untuk menghadap sholat fardu, untuk menghadap keluar mencari nafkah, banyak niat, maka dapat pahala. Seperti hal-hal yang makruh, mandi, minum, azam-zam yusallim alaik, ngelakuin dengan 3 minuman seperti pahala Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Rasulullah 3 kali. Minum kita hal yang mubah, boleh-boleh aja. Tapi karena kita ngelakuin sunnah Nabi dan membaca doa, maka dapat menjadi hukumnya Jadi kalau makanya jangan jauh dari talabul ilm, jadi jangan jauh nuntut ilmu. Kenapa? Kita nuntut ilmu, maka kita banyak pahalanya, banyak ibadahnya. Makanya orang yang alim itu, orang yang punya ilmu tuh banyak pahalanya daripada orang iman. Kenapa? Karena ibadahnya dia mengetahui segala yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau bahkan orang ahli ibadah, al-ubad, lebih afdol, yakni al-alim lebih afdol daripada ubad. Orang yang alim lebih afdol daripada orang-orang ahli ibadah. Kenapa? Orang ibadah ya begitu-gitu aja. Tapi kalau orang alim, sekali ibadah, sekali sholat dengan niat yang lain, dengan niat yang banyak, terus dengan ibadah seperti minum dengan niatin, dengan sholatnya apa semuanya, maka pahalanya beda apa enggak? Terus lagi ngelakukannya perkara semua dengan ilmu. Nah, kalau orang ibadah tidak dengan ilmu, karena dia tidak punya ilmu, bahkan bisa salah. Benar enggak? Nah, dan orang ibadah itu tanpa ilmu tuh gampang digoda oleh syaitan.
Bahkan lagi ada lagi dilarang oleh ulama kalau ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir membaca la ilaha illallah. Kalau ketika ngantuk suruh stop. Disuruh stop oleh ulama. Kenapa? Kalau udah baca la ilaha tiada Tuhan, maka kubur. Fasik. Meyakinkan. Membaca kayak begitu walaupun nggak kafir, ini karena dia dalam keadaan tidur, minta aduban dari keadaban kepada ulama kepada Allah Subhanahu. Maka kalau zikir la ilaha illallah kalau bisa dalam keadaan segar. Kenapa? Takutnya pas kita udah ngantuk la ilaha Allahnya nggak ada, tiada Tuhan. Serem apa enggak? Serem nggak? Sama dong PKI. Benar apa enggak? PKI nggak memberi keyakinan Tuhan, benar apa enggak? Enggak, benar. Makanya kalau berapa ulama, nah itu kalau orang yang tahu, kenapa? Orang yang belajar, yang mempunyai ilmu. Orang yang ibadah tahu apa enggak? Enggak. Makanya ibadah juga harus pakai ilmu. Makanya juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridah. Mencari ilmu itu wajib. Fardu apa? Wajib. Likulli muslimin wal muslim. Untuk orang muslim dan wajib. Kenapa? Untuk gimana kita belajar, untuk kita gimana menuntut ilmu, untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kepada Allah, kita tidak mengenal Allah tidak bisa kalau bukan dengan ilmu. Maka wajib. Wajib. Nah, ente mau hadir majelis taklim, mau hadir ngaji. Wah, ente masih di rumah ada yang kerjaan kayak gini-gini. Itu kerjaan mubah atau bahkan yang sunnah. Ini wajib nuntut ilmu, tinggalin. Karena apa? Fardu, kewajiban. Ente mendapatkan yang di rumah, apa sunnah, perkara sunnah, hal-hal yang sunnah, tapi ini perkara yang wajib, mendapat pahalanya lebih. Paham? Jadi jangan malas untuk nuntut ilmu. Paham? Kalau ada halangan, enggak, ini perkara yang wajib. Ente tekani dalam hati ente dan ente ingetin hal yang wajib menuntutmu dan kepintaran dan keilmuan, kepahaman dalam ilmu untuk ana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ana hadir, maka akan lalai dan akan lupa. Paham? Tidak mendapatkan keilmuan. Dan juga anak menjadi akan keimanan anak, akan cahayanya anak yang ada di diri anak akan berpudar. Paham? Jadi kita itu di dalam jiwa kita ada cahaya. Setiap muslim mempunyai cahaya. Paham? Tapi cahayanya beda-beda. Ada yang cahaya seperti lilin, ada yang cahaya seperti petromak, ada yang cahaya seperti lampu, ada yang cahaya seperti Philip, lampunya lebih terang lagi, ada yang cahayanya sebagai apa? Sebagai matahari. Ada. Nah, kalau cahayanya begitu kuat, syaitan itu takut kepada kita. Kenapa? Cahayanya kita membakar dia. Nggak mungkin orang yang ahli ibadah, ahli yang soleh, terus ahli majlis ta'lim, ahli ilmu, ditampakin bisa melihat setan. Bisa melihat setan. Karena sesungguhnya setan itu takut dengan cahaya yang ada di diri kita. Takut. Jadi jangan takut sama setan. Kalau ente ditakut, dibisik-bisikin sama setan, akhirnya menjadi ente ketakutan. Kenapa ketakutan? Ketakutan ada ente takut selain Allah dan cahaya itu akan meredup. Nah, setan akan ninggul. Oh, dia takut sama gue, nggak takut sama Allah. Langsung digodain. Kenapa? Cahayanya meredup. Paham? Nah, kita dengan cahaya, dengan ini hadir majlis ta'lim, menuntut ilmu, sholatul wajib, itu menambah cahayanya kita. Istilahnya cahayanya kita di charger, di cas, jadi makin terang terus. Paham? Dan akan memudahkan semua urusan kita oleh Allah SWT, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua, yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Semoga kita digolongkan dari orang-orang yang ketiga ini. Amin ya Allah. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma as-sabiqu bil khair yadkhulul jannah bighairi hisab wal muqtasidun yadkhulul jannah birahmatillah wa dhalimun yadkhulul jannah bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad ruwiya min ghairi wahid min as-salaf wa jaa muayyidihim fi sunnah fi tariqi jayyidin sabitun.
Paham? Diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan riwayat Abdullah ibn Abbas, yaitu ponakannya Rasulullah SAW, dibilang sabiqul khairat. Siapa itu sabiqul khairat? Yang keberapa? Yang ketiga. Katanya Rasulullah SAW, golongan yang ketiga sabiqul khairat, yadhul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Tadi itu sabiqul khairat, orang yang berlomba-lomba mengamal baik, paham? Amal baik, beribadah kepada Allah. Dia berlomba-lomba, terus dia mengerjakan hal yang sunnah, bukan yang wajib lagi. Terus dia menjauhkan hal yang makruh dan hal yang mubah, apalagi yang haram, paham? Ini nih orang nih, yang golongan orang yang sabiqun, paham? Golongan orang-orang aulia sahabat Nabi, paham? Insyaallah kita. Ente mau didoain, mau takut, paham? Insyaallah kita, paham? Doa orang kayak begitu, paham? Orang yang gitu, insyaallah dadkhul jannah bighairi hisab, masuk surganya tanpa hisab. Bahkan ulama berpendapat dari sabiqul khairat memberi syafaat kepada keluarganya, bahkan tetangganya, dan bahkan muridnya, dan bahkan siapa aja yang dia mau syafaatin. Ada golongan sabiqul khairat. Kenapa? Ini golongan orang yang tinggi. Golongannya para nabi, golongannya para syuhada, golongannya para sahabat Nabi, golongannya orang alim dan orang yang penuntut ilmu dan orang yang mati syahid. Golongan yang tinggi-tinggi punya kedudukan insyaallah. Ini golongannya. Dia bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dia hendaki. Dan dia, apalagi keluarganya, apalagi tetangganya, paham? Makanya beruntung orang punya tetangganya orang alim. Kenapa? Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Dapat rahmat. Ketika dia dapat rahmat dari maka tetangganya semua dapat rahmat. Maka tercelah, buruk dan celaka orang tetangganya orang yang ahli maksiat. Kenapa? Orang yang ahli zina, ahli maksiat. Ketika dia mendapatkan dosa, maka ente juga dapat dosa juga. Ketika dia dapat laknat dari Allah, kenapa ente juga dapat? Paham? Na'udzubillah. Insyaallah tetangga kita orang soleh semua dan orang ulama semua, biar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat ulama, orang yang tahu ilmu, orang yang tahu jangan anda bilang ulama deh, orang yang tahu ilmu, yang belajar ilmu, memberi pahala bagi orang lain, apalagi keluarga sama anaknya. Maka didiklah anak-anak kita untuk mengenal ilmu dan masukkanlah ke pondok-pondok pesantren, paham? Biar mengenal ilmu. Begitu agung orang yang mempunyai ilmu, paham? Orang yang punya ilmu itu terbagi. Ilmu itu apa sih? Ilmu cahaya boleh. Ilmu, kata ilmu ada berapa? Ada berapa huruf ilmu? Ada tiga. Ain, lam, mim. Anu sudah sering jelasin, benar apa enggak? Ayo. Al-mim, muluk raja. Ain pertama. Apa ain? Iliyin. Tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia maupun di akhirat dia tinggi. Di dunia dihormatin orang, benar apa enggak? Dia mempunyai ilmu. Pertama iliyin, tinggi kedudukannya, benar apa enggak? Aneh nih, bukan aneh, astagfirullahaladzim. Ada seseorang gitu, orang yang punya ilmu, ustadz, kiai, habaib, paham? Walaupun dia muda, duduknya di mana? Didudukin ke depan apa enggak? Orang yang lebih tua, lebih banyak di bawahnya dia apa enggak? Benar apa enggak? Jawab dong. Orang terus dihormatin, paham? Orang yang tua-tua cium tangan enggak sama dia? Benar apa enggak? Kenapa? Mentakdim, menghormati dia. Padahal orangnya masih muda. Benar apa enggak? Terus lagi orang dia aja belum acara udah dikasih makan, disuruh makan. Benar apa enggak? Dihormatin deh. Bahkan presiden apapun di bawahnya dia. Benar apa enggak? Tuh, iliyin tinggi. Di dunia dihormatin oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paham iliyin. Yang kedua lam, al-latif. Tapi entar dulu, sebelum iliyin masih tinggi, masih pembahasannya masih panjang. Tinggi dia dihormatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, paham? Orang-orang menghormati. Bahkan orang jalan itu kalau dia orang alim jalan, kita malu berhenti dulu nungguin dia jalan. Benar apa enggak? Benar enggak? Bahkan bukan kepada dirinya aja, nih. Orang tuanya dia,
Oh, itu abahnya kiai ini. Oh, itu orang tuanya ustadz ini. Dihormatin orang nggak? Disegenin orang nggak? Itu orangnya, itu orang tuanya. Anaknya sekarang, oh ini anak kiai, anak ustadz, anak habib, dihormatin nggak? Padahal yang punya ilmu siapa? Bapaknya. Bang, orang tuanya dihormatin, anaknya dihormatin. Terus lagi apa lagi? Rumahnya dijaga, dihormatin. Oh, ini rumah ustadz, naik motor pelan-pelan lewat situ. Enggak? Benar apa enggak? Rumahnya aja dihormatin. Bahkan mobilnya atau motor kendaraannya, kudanya atau dihormatin. Nggak berani macam-macam. Punya Habib tuh, punya Ustadz tuh, benar apa enggak? Itu padahal kendaraan loh, dihormatin. So Allah Subhanahu Wa Taala menghormatkan dia di dunia. Terus lagi dihormatin lagi. Ada orang maling, mau maling, oh jangan, di situ ada kampung, ada kiai, Ustadz takwalat, maling aja masih takut. Benar apa benar? Kampungnya dijaga. Orang berkat satu orang ini, orang yang punya ilmu begitu tinggi, orang yang punya ilmu, dan pahalanya, ganjarannya dari Allah Subhanahu begitu banyak. Kalau dia ngajar kepada orang-orang, kepada ngajar semuanya. Ini orang mengamalkan, ini orang lagi ngajarin ke istrinya, ngajarin ke anaknya, ke orang tua, terus pahalanya terus ngalir. Walaupun nih orang alim mati, tapi dia punya anak murid, punya anaknya yang ngajar yang alim, terus pahalanya nyampur. Pahalanya, nah makanya dibilang idza mata ibnu adam, jika mati anak Adam, in qatal amal illa min salah. Apa? Al ilmu yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat baginya dan bagi orang-orang. Maka kenapa? Setiap orang yang belajar ke dia terus mengamal, maka pahalanya terus disambung. Itulah ilmu. Ain, paham? Ilmi yang tinggi. Alam, apa latif? Apa latif? Lembut. Hatinya lembut. Orang-orang alim. Benar apa enggak? Lembut. Kebanyakan kita kalau mau curhat kepada siapa? Kepada ulama, kepada ustadz, kepada benar apa enggak? Maharim enggak, maharim. Kalau cerita masalah hari di rumah enggak, cerita masalah keluarga masa mencerita sama dia, benar enggak? Bang, kebanyakan kayak gitu. Kita minta solusi, minta bantuan kepada apa? Kepada orang alim. Jangan susah-susah. Tuh presiden datengin nggak ke orang-orang alim? Iya, datang. Caleg, calon semua tuh datengin apa enggak? Datang. Ngapain sih mau datengin, mau apa? Mau minta doa, minta dukungan. Benar apa enggak? Benar. Tuh didatengin sama orang kayak begitu. Paham? Orang yang alim, latif kan mas satu lemah lembutnya. Paham? Ada orang alim galak, ada orang alim yang yakni bukan galak, yakni jahat. Ada? Gak ada. Orang alim lembut, gak ada jahat. Galak dalam kebaikan, paham? Galak karena sayang, paham? Itu al-latif. Ketiga, amin, raja. Al-mim, al-muluk, raja. Kenapa? Dijadikan raja oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Di dunia jadi apa? Nih sekarang lain, inti diakuin dong, anak dikasih gelas, paham? Habis itu anak pulang dapat bingkisan, benar apa enggak? Cak dapat apa ya? Udah masuk mobil nih. Udah tuh, lihat lain, inti dapat kagak dapat. Anak udah kayak raja, belum pulangnya udah disiapin, benar enggak? Tuh, bahkan tempatnya aja beda. Inti anak ada busanya, ada senderannya, kipas angin ngadep ke anak, udah kayak raja, benar enggak? Tuh orang yang punya ini, muluk raja. Itu di dunia. Bahkan ada lagi yang sebagian orang apa ya? Itu kenapa ngeliatin ini usah? Sebagian orang alim, orang anak muridnya jadi orang sukses kaya. Ustadz, antum kebutuhan apa? Jangan nggak punya mobil, dia langsung dikasih. Udah kayak raja. Ada mungkin dibangunin rumahnya kayak raja. Mau apa aja tinggal ucap. Benar nggak? Benar apa nggak? Ente lihat gak dari kemata ente? Ini hakiki ya, ini benar-benar benar. Apa enggak? Ini terbukti, bukan anak khayalan ngomong apapun. Benar apa enggak? Itu di dunia. Orang yang punya ilmu, orang yang dihormatin orang, dikasihin orang, Masya Allah disayangin orang, benar apa enggak? Oh, disayangin orang, lebih sayang daripada dirinya. Coba gurunya ada yang nyenggol, nyawanya dikorbanin, benar apa benar? Saling cintanya kepada guru, kepada orang yang mempunyai ilmu.
Dan itu di dunia, di akhirat lagi menjadikan diraja oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan dari orang-orang yang mendapatkan kedudukan insyaallah sangat tinggi. Bahkan orang yang mati syahid, orang ahli ibadah di bawahnya mereka. Dia orang yang ilmu, yang mempunyai ilmu, orang yang alim di bawahnya para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka adalah warisan dan khalifahnya para nabi dan para rasul. Maka mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah dan diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan diberi kedudukan lagi apa? Memberi syafaat bagi orang-orang yang mau diberi syafaat. Bagi muridnya, tetangganya, anaknya, keluarga, semuanya diberi syafaat oleh Allah, oleh orang yang alim. Tuh. Orang yang punya ilmu, dan itu termasuk sabiqun lil khairat, orang yang derajatnya tinggi, paham? Yang tadi itu, yang apa? Yang masuk surganya tanpa dihisap, paham? Yang mengerjakan sunnah-sunnah, apalagi yang wajib, paham? Insyaallah wallahu maj'alna minhum. Wal muqtasid yadkhulul jannah birahmah. Dan muqtasid, apa itu muqtasid? Ya ini yang golongan kedua. Golongan yang kedua. Apa itu golongan kedua? Orang yang kadang mengerjakan yang wajib dan kadang-kadang juga mengerjakan yang haram. Ya. Al-muqtasid wa huwa al-mu'addi al-wajibat tarikal. Enggak. Orang yang mengerjakan yang wajib, yang meninggalkan yang haram. Cuman haram, tapi kadang-kadang dia mengerjakan yang makruh dan mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Ini orang-orang ya biasa, orang yang bukan digolongkan orang alim, digolongkan orang ahli ibadah, dah. Karena dia kadang mengerjakan hal yang makruh dan meninggalkan hal yang sunnah. Nah, bukan golongan kita, insya Allah, amin. Nah, golongan orang lain jauh, paham? Bukan golongan kita, golongan sabiqul lil khairat. Yakin, paham? Yakin. Paham sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah keluar dari sini, Allah merubah hati kita menjadi orang golongan sabiqul khairat. Hal yang tidak mungkin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar apa benar? Cuman Allah membolakkan hati. Allah itu membolakkan hati-hati kita. Paham? Kalau udah membolakkan hati kita menjadi orang yang alim, orang yang suhada, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, mungkin apa enggak? Mudah bagi Allah, sangatlah mudah bagi Allah. Jadi kita mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan dari orang yang sabiqun lil khairat. Amin amin ya rabbal ya rabb. Terus lagi itu tadi yang kedua, ya ini digolongkan yang maksud surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap masuk surga dia ini orang nih, tapi dengan rahmat Allah. Maksud di sini dengan rahmat Allah gimana? Iya, dicelup 2 celup deh ke neraka dulu. Udah bersih baru masuk surga. Paham? Celup 2 celup, bersihin dulu dosa-dosanya. Kalau tadi langsung kan masuk surga tanpa dihisap. Kalau ini masih dihisap, masih dihisap. Jadi celup 2 celup, ya seret baru masuk. Ya. Hah? Panas, teh aja tuh, celup 2 celup. Maksudnya teh kan tuh, iya gak? Nah, diangkat kalau lama-lama dicelup, diangkat tuh jadi putih kan? Teh celup, benar gak? Iya, karena apa? Hitamannya, merahnya udah luntur. Apa itu dosanya yang turun? Benar gak? Nah, dimasukin deh. Kalau kita dibuang ya. Maksudnya ya intinya gitu deh. Paham deh. Paham? Nggak paham suruh pulang deh. Itu yang kedua. Paham? Dengan tetap masuk surga dengan rahmat Allah, tapi dengan dicuci dosanya. Wadhalimun li nafsi. Yang ketiga. Yang pertama, orang yang dolim. Orang yang tidak mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang haram. Dia tidak meninggalkan dia meninggalkan hal yang wajib, tapi dia mengerjakan yang haram. Itu namanya zalimun li nafsi. Zalim kepada dirinya. Kenapa? Tahu Allah sudah mengingatkan, Allah sudah mengasih tahu kepadanya kalau bir itu haram, kalau minum itu haram, dia tetap meminumnya, maka dia zalim kepada dirinya karena dia tahu. Dolim, makanya dia digolongkan dari orang-orang yang rugi. Paham? Di sini apa? Yadkhul jannah bi syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga tetap cuman dapat syafaat Nabi. Surga masih di surga.
Tapi jangan gitu, tetap aja masuk surga. Tadi aja yang lebih baik masuk dicelup 2 celup, apalagi yang kayak begini, paham? Ya agak lamaan deh tuh, hah? Di nerakanya, bener apa bener? Nah iya, hah? Nah direndam. Kalau tadi celupan, sekarang direndam, bisa berhari-hari, bertahun-tahun direndamnya. Alhamdulillah, benar apa enggak? Tapi tetap nanti akan masuk surga. Tapi, naudzubillah, mau ente. Sekarang anak tanya, ente anak bakar deh, anak jangan bakar, anak sundut pakai rokok, sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Nah, gimana api neraka? Ya enggak? Api neraka, api yang ada di dunia ini, itu ribuan tahun dicuci dulu, dikecilin dulu, ribuan, jutaan tahun kalau nggak salah. Itu dicuci baru jadi api untuk di dunia. Ini gimana di sana? Panas nih. Api yang gede yang bakar gedung kayak gitu segitu besarnya. Itu takut gak? Takut gak? Ngedeketin aja takut, apalagi kenanya. Nah di api neraka nanti kayak gimana? Na'udzubillahi min dzalik. Paham? Jangan sampai, jangan ente nganggap itu, tetap anak masuk surga, kedapat syafaat Nabi. Lah ente mau dicelup-celupin kayak gitu, digituin dulu. Hah? Mau kena api neraka? Na'udzubillah, jangan sampai. Ente tahu ini nih, ini makanan nggak enak. Paham? Ini makanan nggak enak, udah basi. Ada makanan pizza, ada makanan enak. Oh, kambing mandi ini semuanya. Ente milih makanan enak apa nggak enak? Lah kalau bodoh, bego, kalau milih yang nggak enak tadi, yang basi, yang busuk, benar nggak? Nah begitu juga. Ente kenapa ada hal yang bagus, lebih bagus jauh daripada, kenapa ente milih yang jelek? Berarti ente akalnya ente benar-benar mau yang, ente mau sukses gak? Kaya gak di dunia? Mau gak? Iya, usaha. Berjalan, jangan mau gampang-gampang aja. Nah, saat dia makan, ya dapatnya segitu. Ya udah deh, ancang-ancang ya dapat 5.000. Ya dapat segitu. Coba itu usaha. Dapat apa enggak? Dapat. Ya dapat. Oh, kaya bisa. Paham enggak? Nah, begitu juga mendapat sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat kedudukan di sisi Allah, itu dengan usaha, dengan melawan hawa nafsu. Paham? Wa jannah bil wa khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bisahwat. Sesungguhnya sorga itu dikelilingi dengan yang tidak enak, dengan melawan hawa nafsu kita. Tidak enak sorga itu dikelilingi, paham? Kenapa? Susah untuk mendapatkan sorga. Maka itu susah banget. Mau sholat bangun malam, mau itu susah, benar Bang? Itu. Dan an-nar wa khufatin nar bisahwat, dan neraka itu dikelilingi dengan apa? Dengan yang enak-enak, tidur, maksiat kepada Allah, begini. Semua enak gak? Enak. Enak apa enggak? Enak. Itu dengan sawah-sawah gitu, main cewek, itu enak gak? Itu neraka itu. Paham apa enggak? Paham. Enaknya jangan kenceng-kenceng. Ada harim di sini tuh. Wah, banyak hati. Nih, jawab selalu harim semua. Wah, ada mata-mata lagi. Paham? Jadi sini, paham. Jadi gitu, jadikanlah kita insya Allah digolongkan jadi orang yang sabiqul khairat. Mulai sekarang kita udah kerjain yang sunnah. Yang sunnah kita harus yang wajib lebih lagi. Paham? Paham. Kita bisa tahu gimana caranya kita sholat yang benar dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya dengan nuntut ilmu, dengan wudhu yang benar dengan melakukan sunnah-sunnahnya dengan nuntut ilmu. Maka kita harus wajib menuntut ilmu. Bisa kita mendapatkan. Sekarang orang yang sholat tanpa mengerjakan sunnah dapat pahala apa enggak? Dapat. Sholat mengerjakan. Tapi orang yang mengerjakan sholat dengan mengerjakan sunnah juga, pahalanya plus apa enggak? Plus lagi, lebih lagi, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Paham? Kenapa mengerjakan sunnah? Paham? Terus wa min dzalika ma rawa Imam Ahmad bi sanadi an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala ta'ala summa waratna kitabal ladzina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairat bi idznillah wa amma alladhina sabiqun fa ulaika yadkhulul jannah bighairi hisab.
Orang sabiqun yadkhulul jannah tanpa dihisab. Wa amal ladzina iktasadu wa amal ladzina faulaika alladzina yuhasabu hisaban yasira. Nah, orang yang golongan yang kedua yang tadi mengerjakan yang wajib dan melarang yang haram tapi masih mengerjakan yang makruh dan sunnah, paham? Tidak mengerjakan yang sunnah, ulaikal ladzi yuhasabu hisaban yasira. Mereka masuk surga tapi dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Hisaban yasir. Maka Anda bilang secelup dua celup ya. Wa amal ladzina zalamu anfusahum, yang dari orang-orang yang zalim pada dirinya, wa ulaikal ladzi yuhasabu fi tulil mahsyar. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka orang yang zalim pada dirinya tuh, yang mengerjakan yang haram, meninggalkan yang wajib. Alladzina yuhasabu, dihisab aja belum masuk surga neraka udah dihisab sama Allah fitul mahsyar, di alam mahsyar dihisab, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dihisab nih, di mahsyar aja udah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keringat yang membasahi mengelelapkan dia, dengan panasnya dia merasakan kepanasan matahari. Itu udah diadab, belum dihisab, belum masuk neraka nih, udah dihisab, apalagi di alam kubur. Bersama naudzubillahi min sumahul ladzina tarafahumullahu birahmati. Semoga kemudian Allah telah direndam setelah semuanya dilewatin, dikasih rahmat dari Allah Subhanahu, dimasukkan surga dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ladzina yaqulu, dan setelah itu dia berkata, wa huwal ladzina yaquluna ba'da dzalik alhamdulillahilladzi adhaba anna hadana. Dalam ayat Al-Qur'an, innallaha rabbuna ghafurur rahim. Setelah Allah mensiksa mereka, dia itu orang-orang yang mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib, paham? Itu setelah dia masuk surga, terus dia berdoa kepada Allah, dia bersyukur, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah yang telah mempergikan atau menjauhkan kami dari kesedihan. Tadi kita di dalam keadaan kesedihan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus dia berdoa bersyukur ketika dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata alhamdulillahilladzi adhaba 'anna hadan. Paham? Inna rabbana laghafurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu rabbana, Tuhan kita, mengampuni, Maha Pengampun dan Maha Syakur, Maha syukur, memberi syukur kepada kita. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bisawab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar mendapatkan ilmu yang manfaat. Tidak dibangunkan dari ini kecuali Allah menambahkan ilmu kita dan menambahkan cahaya keimanan dan ketakwaan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan kepada sahibul bait, kepada keluarganya Ustaz Ahmad Fandi, insyaallah digabulkan hajatnya. Amin. Dan dijauhkan dari musibah, dari bala dan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya dan ditambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Amin. Dan kepada anak-anak yang insyaallah digolongkan jadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan semua kepada keluarganya dan kepada orang tuanya dipanjangkan umur sehat wal afiat. Dan kepada kedua orang tua kita juga dipanjangkan umurnya, diberikan syahadat. Kepada orang-orang yang kekasih kita, orang saudara-saudara kita, kekasih kita dunia maupun akhirat. Dan juga kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, insyaallah Allah mengampuni dosanya dan memberi raudhah min riyadul jannah, di dalam alam kuburnya menjadi taman-taman surga insyaallah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa inna ma taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu yadillu man walait wa la yu'iddu man adait, tabarakta wa ta'alait, wa lakal hamdu ala ma qadait, nastaghfir wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.